Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan. Hari ini kami ingin melaporkan hasil analisis kami, yaitu analisis laporan keuangan dari PT Goto Gojek Indonesia. Mbak Dinex. Oke, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lea Luna, lalu ada Luciana Angelica Bella, ada Vanessa Haryanto, dan ada Maria Jen. Baik, yang pertama adalah liquidity ratio. Jadi, apa itu liquidity ratio? Liquidity ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aset lancarnya. Kemudian, liquidity ratio yang pertama adalah kita menghitung current ratio. Jadi, yang pertama current ratio itu menghitungnya dengan cara current asset dibagi dengan current liabilities. Di sini dapatkan hasil pada tahun 2023 itu 2,62 dan pada tahun 2022 yaitu 2,81. Sehingga interpretasinya adalah pada tahun 2022 kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar sebesar 281%, sedangkan pada tahun 2023 kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar hanya sebesar 262%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan rasio lancar pada perusahaan. Oke, selain itu kita juga menghitung achieved rasio yang kedua atau quick ratio. Di sini menghitungnya dengan cara current asset dikurangi inventory kemudian dibagi dengan current liabilities ya. Pada tahun 2023 kita mendapatkan hasil 2,62 dan pada tahun 2022 kita mendapatkan hasil 2,80. Sehingga bisa disimpulkan pada tahun 2022 kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya dengan aset yang paling lancar bisa dijamin sebesar 280%. Sedangkan pada tahun 2023 kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya dengan aset yang paling lancar hanya bisa dijamin sebesar 262%. Selanjutnya adalah average collection period atau ACR. ACR ini dapat dihasilkan dengan membagi antara account receivable atau piutang dibagi dengan daily credit sales. Tahun 2023 mendapatkan total 81,92, sedangkan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 79,14. Hingga dapat disimpulkan, pada tahun 2022 rata-rata penerimaan pembayaran piutang dilakukan dalam 79,14 atau 12-19 hari. Sedangkan pada tahun 2023, rata-rata penerimaan pembayaran piutang dilakukan dalam 81,92 atau 82 hari atau 2 bulan 22 hari. Nah, di sini acara ini semakin cepat akan semakin baik. Selanjutnya dari liquidity ratio adalah ART atau Accounts Receivable Turnover. Cara menghitungnya dengan credit sales dibagi dengan account receivable, yaitu pada tahun 2003 menghasilkan 4.455 dan tahun 2022 menghasilkan 3.901. Jadi pada tahun 2022 perputaran piutang perusahaan dalam setahun adalah sebanyak 3.901 kali, sedangkan pada tahun 2023 perputaran piutang perusahaan dalam setahun adalah sebanyak 4.455 kali. Dan semakin besar akan semakin baik. Baik, Baik, selanjutnya selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. ada inventory turnover. Jadi untuk cara mencarinya itu kita harus mencari dulu COGS atau HPP-nya dibagi dengan inventory. Nah, untuk tahun 2023 itu kita dapetin sekitar 71,3, lalu pada tahun 2022 kita dapetin 76,92. Sehingga pada tahun 2022 persediaan pada perusahaan itu dapat berputar sebanyak 76,92 kali dalam satu tahun, sedangkan pada tahun 2023 persediaan pada perusahaan dapat berputar sebanyak 71,3 kali dalam satu tahun, yakni semakin cepat semakin baik. Oke, lanjut. Kita langsung masuk aja ke capital structure ratio. Jadi, apa sih capital structure ratio? Jadi, itu tuh bagaimana perusahaan itu melakukan aktivitas pendanaan pada aktivitas bisnis gitu dalam jangka panjang, baik bersumber dari utang maupun modal.
Di sini tuh ada debt to asset ratio atau namanya DAR. Itu tuh dicari dari rumus total debt dibagi total aset. Yang mana pada tahun 2023 Goto Gojek ini mempunyai DAR yaitu 0,340. Lalu pada tahun 2022 DAR-nya yaitu 0,118. Sehingga pada tahun 2022 perusahaan mendanai asetnya oleh utang sebesar 118%, sedangkan pada 2023 perusahaan mendanai asetnya oleh utang sebesar 350%, yakni semakin kecil semakin baik. Lalu selanjutnya ada DER atau debt to equity ratio. Jadi ini didapatkan dari total debt dibagi total equity, yang mana di sini DER-nya ada 0,154 untuk tahun 2023 dan 0,134 untuk tahun 2022. Sehingga debt to equity rasio perusahaan ini meningkat dari 0,134 atau 13,4% pada tahun 2022 menjadi 0,154 atau 15,4% pada tahun 2023. Dan ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam penggunaan utang dibandingkan modal sendiri di tahun 2023. Baik, selanjutnya ada times interest earn atau TIE yang mana didapatkan dari operating income dibagi interest expense. Nah, ini tuh Goto Gojek memiliki times interest earn yaitu pada tahun 2023 min 27,83 dan pada tahun 2022 min 130,24. Sehingga pada 2022 perusahaan Goto Gojek ini mendanai asetnya oleh utang besar sebesar 118%, sedangkan pada 2023 perusahaan mendanai asetnya oleh utang sebesar 340%. Ini semakin kecil semakin baik. Lanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada aset manajemen efisiensi rasio. Nah, sebenarnya aset manajemen efisiensi rasio itu apa sih? Nah, jadi aset manajemen efisiensi rasio itu adalah bagaimana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi next. Yang pertama ini ada total asset turnover atau TATO. Bisa dicari dengan cara membagi sales dibagi total aset. Yang dimana pada tahun 2023 ini menghasilkan 0,2733 dan pada tahun 2022 sebesar 0,0815 sehingga pada tahun 2023 perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan dibandingkan tahun 2022 dengan tato meningkat dari 8,15% menjadi 27,33%. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Dicari dengan kita bisa membagi sales dengan net fixed asset yang dimana pada tahun 2023 itu sebesar 0,7219 dan pada tahun 2022 itu sebesar 0,1080 sehingga pada tahun 2023 perusahaan lebih efektif memanfaatkan aset tetapnya dengan tingkat perputaran 72,19% dan naik dari 10,80% di tahun 2022. Kemudian ada profitabilitas rasio. Nah, profitabilitas rasio adalah eh, ini kita untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam eh, menghasilkan keuntungan. Next. Yang pertama ada operating return on investment atau ROI. Bisa dicari dengan membagi operating income dibagi total aset yang dimana pada tahun 2023 ini eh, menghasilkan sekitar minus 0,190 dan pada tahun 2022 sebesar minus 0,217 sehingga efektivitas perusahaan mampu menghasilkan laba operasional sebesar minus 19% di tahun 2023 sedangkan di tahun 2022 sebesar sebesar minus 21,7% yang dimana semakin besar ini maka akan semakin baik. Selanjutnya.
Kemudian ada operating profit margin atau OPM, bisa dicari dengan membagi EBIT dibagi sales, yang dimana pada tahun 2023 sebesar minus 0,695 dan pada tahun 2022 sebesar minus 2,672. Sehingga setiap penjualan perusahaan rugi sebesar 69,5% pada tahun 2023, sedangkan pada tahun sebelumnya perusahaan juga rugi sebesar 26,72%, di mana semakin besar akan semakin baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada net profit margin atau disingkat jadi NPM. Penghasilannya itu dicari dari net income dibagi sales, yang dimana setiap penjualan perusahaan rugi sekitar 612,2% di tahun 2023, sedangkan di tahun 2022-nya itu rugi sekitar 35,60%. Jadi semakin besar semakin baik. Next. Selanjutnya, ada return on equity atau ROE, yang dimana hasilnya itu dicari dari net income atau net income dibagi total common equity. Total common equity ini bisa dicari dari common stock ditambah additional paid in capital, dikurangi treasury stock, ditambah retained earning unappropriate, yang dimana modal perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 20% di tahun 2023, sedangkan tahun 2022-nya sebesar 11,3%. Semakin besar, semakin baik juga. Next. Selanjutnya ada gross profit margin atau GPM. Hasilnya itu bisa dicari dari gross profit dibagi revenue. Penjualan perusahaan dapat menghasilkan laba kotor sebesar 65,5% di tahun 2023 dan sebesar 51,7% di tahun 2022. Semakin besar juga semakin baik. Next. Selanjutnya ada return on asset ROA, yang dimana hasilnya itu bisa dicari hasil dari pembagian net income dan total aset. Aset perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 16,73% di tahun 2023 dan sedangkan 2022-nya sebesar 29%. Jadi semakin besar semakin baik juga. Next. Jadi segitu aja dari kelompok kami, presentasi dari analisis laporan keuangan dari perusahaan Goto Gojek tahun 2022 dan 2023. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.